Teror bom bunuh diri terjadi hari ini di Mapolsek Astana Anyar, Bandung. Mirisnya, selain menewaskan pelaku, teror bom ini juga menewaskan Aibtu Sofyan, seorang polisi yang tengah bertugas. Pelaku teror bom bunuh diri ini diduga adalah Agus Sujatno, yang juga pernah tersangkut kasus bom panci di Cicendo. Agus yang dahulu berperan sebagai perakit bom panci di Cicendo pernah dipenjara di Lapas Nusa Kambangan selama 4 tahun. Dan baru September 2021 lalu bebas dari hukuman. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mendatangi lokasi kejadian menjelaskan tentang latar belakang Agus Sujatno, pelaku bom bunuh diri ini. Jadi memang betul bahwa tadi pagi telah terjadi peristiwa bom bunuh diri yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada 11 orang lain terdiri dari 10 anggota dan 1 masyarakat yang mengalami luka-luka. Dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi 1 anggota yang dalam keadaan kritis tadi meninggal. Saat ini tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman terkait dengan proses olah TKP yang saat ini sedang berlangsung, dan tentunya dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition, identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujatno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Usai menjalani hukuman, Agus rupanya tak kapok. Bahkan perannya meningkat sebagai bomber atau pelaku yang membawa bom. Apa sesungguhnya motif dari pelaku melakukan teror bom ini? Mengapa usai menjalani hukuman, Agus tak juga kapok? Seperti apa peran deradikalisasi yang dilakukan kala itu? Dan apa yang harus diwaspadai dari teror bom bunuh diri ini? Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar. Kita akan membahas lebih detail ya dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Prof. Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Mas Arif Fadil. Sehat ya, Prof ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam sehat. Kemudian juga ada Bang Haris Abu Ulia, pengamat terorisme dan juga intelijen. Selamat pagi, Bang Haris. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Haris? Alhamdulillah. Sehat, Mas Haris. Alhamdulillah. Oke. Kita ke Prof. Irfan ya. Prof. Irfan sudah dirilis, Kapolri juga sudah menyampaikan mantan narapidana 4 tahun kasus di Nusa Kambangan. terorisme juga begitu ya. Pasir Putih. Betul. Lalu bidikannya masih sama, Polisi Republik Indonesia, tapi menyisakan banyak tanda tanya juga. Karena ada unsur yang belum beda sehari aja dengan ketuk palu di DPR. Di sepeda motor tertera seperti itu, iya kan? Iya. Lalu juga dikaitkan juga dengan berbagai macam hal lah ya. Komentar dari BNPT mengenai hal ini. Ya, Bapak Kapolri telah merilis tentang biodata geographically tentang pelaku yang pernah dipenjara di Nusa Kambangan selama 4 tahun, tepatnya di Pasir Putih. Pasir Putih itu super maksimum security. Ada level 3 di bawahnya, yaitu maximum security, medium security, dan minimum security. Yang bersangkutan juga ikut terlibat dalam kasus
bom Cicendo 2017 bersama Yayat Cahdiat dan juga di kantor polisi. Nah, pertanyaan Mas Harif Adil tadi menyasar aparat keamanan karena itu mereka jadikan istilahnya near enemy, musuh dekat. Ada musuh jauh, ada musuh dekat. Musuh dekat ini siapapun yang menghalangi, bahkan seorang anak, seorang ibu datang ke kantor mengadu dan menangis. Ada seorang anak yang putrinya baru tamat SD tiba-tiba masuk di sebuah lembaga dalam tanda petik katanya belajar sesuatu agama, tetapi setelah 2 bulan kemudian mengirim foto dengan mengangkat airsoft gun. Karena mereka tidak daulah akhirnya dikafirkan. Ibunya dianggap ibu biologis aja, bukan ideologis. Nah, istilah-istilah seperti ini lahir dari pemahaman ideologi yang berbasis kekerasan yang menghalalkan segala macam cara. Bukan atas nama agama, tetapi tafsiran keagamaan yang tidak komprehensif, yang disedot dari berbagai macam perjalanan sejarah kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan, kemudian itu dijadikan kemasan untuk mengesahkan dan menganggap bahwasanya aksi itu benar, aksi itu dibawa ke istilah jihad. Jihad itu untuk orang hidup. Terlepas ada proses rehabilitasi yang sudah berlangsung selama kurun waktu 4 tahun ya di Pasir Putih Nusa Kambangan. Proses yang terjadi di Nusa Kambangan ada proses yang dijalani oleh yang bersangkutan sesuai dengan vonis yang sudah ingkrah oleh pengadilan. Yang bersangkutan tidak mengikuti program deradikalisasi. Karena kenapa? Jangankan deradikalisasi, hukum yang kita berlakukan, hukum positif yang kita berlakukan di Indonesia aja dianggap syirik, tidak dipercaya. Apalagi deradikalisasi. Deradikalisasi ini hanya turunan. Tata urutan perundang-undangan kita mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan seterusnya, produk hukum lainnya itu dianggap syirik, dianggap sesuatu yang menduakan Tuhan, musyrik. Dan celakanya lagi karena selalu dia benturkan antara kitab suci dengan Pancasila. Bukankah kalau di dalam sebuah tatanan, mohon maaf kalau misalnya saya salah begitu ya, tatanan ilmu psikologi, misalnya seperti itu, banyak hal, banyak metode, banyak cara untuk masuk kepada figur, nah, kan, untuk mengetahui figur, untuk membenahi dan lain sebagainya. Sebelum ada BNPT kan 2010 akhir, deradikalisasi ini sudah dijalankan oleh Ditjen PAS dengan bahasa yang berbeda, substansi yang sama, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian bagaimana kita teman-teman di lapas dengan mendatangkan berbagai pakar dan ahli, melengkapi keahlian skillful mereka agar setelah bebas dia bisa bekerja, namanya pemasyarakatan, bukan lagi penjara. Pembinaan kepribadian itu mindset, hati dan pikiran. Disentuh melalui pendekatan-pendekatan, banyak strategi yang dilakukan. Artinya strateginya ada. Strateginya ada. Pendekatan psikologis, pendekatan kekeluargaan, pendekatan kemanusiaan, pendekatan kesejahteraan yang selalu disarankan oleh banyak pakar, itu kita lakukan. Sudahkah diimplementasikan itu? Diimplementasikan, diajak dan dibujuk, tetapi mereka tidak mau. Bagaimana lembaga negara, baik BNPT dan atau Ditjen PAS menjalankan strategi-strategi yang kita siapkan dan strategi yang kita mainkan di binaan lainnya dan berhasil, kalau kooperatif aja tidak. Yang mengimplementasikan di lapangan itu adalah Ditjen PAS. Ditjen PAS dan atau BNPT. Pertanyaannya dijalankan atau tidak? Dijalankan. Buktinya termonitoring oleh BNPT. Termonitoring, kita bekerja sama. Setiap, bahkan kita bagi zona. Karena ini wilayah kita sangat luas, kurang lebih 100 narapidana, kurang lebih lapas yang ditempati narapidana teroris dengan 4 level tadi ini. Tetapi sasaran utama kita tentu di Pasir Putih atau di Nusa Kambangan. Baik Prof, kita sekarang bergeser ke Bang Haris. Bang Haris, Anda melihat ini katanya terafiliasi dengan JAD. Kemudian apakah ini sisa-sisa ISISer yang masih ada di Indonesia tapi keluar dari penjara justru ia menjadi bomber begitu Bang? Ya, yang pertama kita sangat prihatin sekali ya, subhanallah, dari kondisi hari ini Indonesia kan banyak musibah, tiba-tiba ada perilaku yang sangat menyimpang seperti itu, dan ada korban juga dari sipil dan ada polisi yang meninggal satu. Yang kedua, ini kasus kita bicara tentang soal momentum, soal motif, kemudian yang ketiga soal target.
Bahkan kemudian yang keempat soal otak, siapa sebenarnya yang menjadi perancang dari aksi kali ini gitu. Dan kemudian siapa sebenarnya pelaku. Ini menarik sebenarnya. Kalau kita bicara momentum ketika peristiwa ini terjadi, saya juga berpikir ini agenda G20 di Bali kemarin kan agenda besar ya skala internasional. Ini tentu momentum yang sangat besar sekali kalau misalkan ada kelompok teroris yang cukup smart, ini akan jadi cantolan bagaimana untuk mengekspos, membangun opini dan sebagainya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Jadi tidak Bahkan harus dunia kemudian ikut juga nyasar memantau, di ya? Iya betul, tidak harus kemudian di wilayah ring 1, ring 2, ring 3 di agenda G20. Tapi bersamaan dengan agenda itu ada peristiwa misalkan aksi teror, tentu ini akan jauh lebih besar impact opini dan sebagainya. Tapi ini juga lolos, tidak terjadi. Kemudian dalam beberapa hari ini kan kita mengalami bencana ya, ada musibah banjir, musibah gempa, gunung meletus dan sebagainya. Jadi konteksnya kehidupan sosial masyarakat ini dalam duka gitu loh. Dan tiba-tiba kemudian muncul aktivitas bom bunuh diri itu, tentu ini bukan satu aktivitas yang populer. Jadi bukan populer karena Indonesia dalam konteks duka. Orang fokus pada isu kemanusiaan, jadi tidak pada isu-isu yang lain. Tiba-tiba kemudian ada satu orang, yakni Agus Salim ini melakukan aksi bom bunuh diri. Dan kemudian yang lucu ketika kemudian aksi ini dilakukan, itu ada selebaran, entah siapa yang nempel di motornya, tapi selebaran itu ada yang seolah-olah menjelaskan tentang motif apa yang dia lakukan adalah satu bentuk perlawanan terhadap apa yang menjadi keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat, ya, ini rancangan undang-undang KUHP itu. Jadi sebenarnya kalau kita diskusi lebih dalam, sebenarnya antara kalau ini yang spesies motif ini tidak korelatif dengan target gitu. Jadi kalau dalam bahasa Prof tadi ada musuh dekat, musuh jauh. Jadi apa susahnya seorang Agus Salim misalkan kalau RUU KUHP ini adalah produk dari parlemen, jadi kenapa bukan parlemen yang jadi sasaran? Jadi bawa bom ke parlemen. Jadi kenapa kemudian kantor polisi? Jadi menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kalau Bang Haris sendiri menilainya seperti apa, Bang? Kecurigaannya seperti apa? Motifnya apa curiga dari Bang Haris? Makanya saya melihatnya ketika ini dilakukan dan kemudian targetnya adalah kantor polisi atau kemudian polisi, ini tidak akan jauh dari biasanya adalah dendam di kalangan kelompok teroris. Saya kemarin berpikir kalau ini terjadi di kantor polisi, maka lihat apakah ada satu kemungkinan peristiwa penangkapan sebelumnya. Ternyata memang ada penangkapan yang dilakukan oleh Densus di Sukoharjo beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal awal bulan Desember. Tapi ini tidak terkait dengan si Agus ini. Kalau kemudian tidak ada peristiwa yang terkait dengan si Fulan, maka ini bisa jadi ini adalah residivis. Karena dalam 5 tahun terakhir ini kasus aksi-aksi terorisme yang dilakukan jadi oleh seseorang itu ternyata latar belakangnya adalah dia mantan napiter narapidana terorisme. Jadi disinilah kemudian memantik perdebatan. Tentu ini yang paling relevan untuk menjelaskan adalah pihak BNPT kok bisa sampai kecolongan. Wajar muncul bahasa ini kecolongan karena apa? Seperti yang disampaikan tadi oleh Kapolri demikian juga oleh BNPT. Jadi dengan cepatnya bisa mengungkap itu kan memang database yang dimiliki oleh Densus atau BNPT itu sudah tersedia dengan sisa data di lapangan yang ada, mudah untuk mengkonfirmasi siapa pelaku yang ada di kasus Bandung ini. Dan kemudian ketemu kan nama Agus Salim. Agus Salim ini baru keluar kurang lebih setahun. Kemudian BNPT punya data, ini orang yang tidak pernah ikut deradikalisasi. Dan kemudian dalam catatan istilahnya dalam bahasa Kapolri ini masuk kategori merah. Lah tentu dengan profil seperti ini kan tentunya pihak terkait BNPT atau Densus kemudian harus ketat untuk monitoring semua pergerakan atau agenda atau kemudian aktivitas orang-orang yang punya potensi suatu saat akan melakukan hal yang sama.
karena kasusnya dulu dia ditangkap pada tanggal 7 Maret 2017. Ini kan kaitannya dengan dia supporting terhadap agenda pengeboman Cicendo, yakni Yayat itu tahun 2017. Lah, Yayat sendiri itu adalah residivis juga. Ini BNPT kan punya datanya. Dia terlibat pelatihan DAT. Jadi dan yang mensupport untuk material bom dan sebagainya ini si Agus Salim ini dengan profil orang yang sebenarnya masuk kategori merah dan bahaya, punya kemampuan merakit dan sebagainya. Jadi pertanyaan dari Anda adalah Polri dan BNPT ya seharusnya berperan aktif gitu untuk mencegah dan ikut juga memantau, memonitoring, mengawasi pergerakan mereka-mereka ini, begitu yang saya tangkap dari Mas Haris. Nanti Prof. Irfan Idris bisa menanggapi yang disampaikan oleh Mas Haris. Kita jeda dulu ya Mas Haris, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kami akan kembali saat lagi.